Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Hikayat Alif. Dalam podcast kali ini, gue sedikit ingin ngebahas tentang perjalanan gue. Mengapa gue memilih puisi ini sebagai jalan hidup gue. Mungkin cerita ini sedikit geje menurut teman-teman, tapi cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya itu bersama puisi, insya Allah teman-teman. Jadi puisi ini menurut gue, puisi itu adalah suatu kata-kata yang terangkai oleh hati, yang terrealisasikan oleh pikiran, dan diwujudkan oleh tangan. Jadi menurut saya itu puisi sangat romantis, sangat cocok untuk menceritakan suatu perjalanan hidup kita. Nah, jadi teman-teman, gue pertama kenal puisi itu dari seorang tokoh besar Indonesia, yaitu sastrawan Indonesia yang bernama Chairil Anwar. Awalnya gue ngelihat puisinya beliau di YouTube, teman-teman. Awalnya itu gue iseng gitu, ingin ngelihat tentang puisi-puisi gitu. Awalnya kan gue itu ngelihat apaan sih ini puisi, lebay amat. Nah, awalnya tuh teman-teman gue itu berpikiran gitu juga. Tapi sebelum teman-teman mendalami tentang puisi itu, teman-teman bakalan ngerasain apaan sih itu puisi, geje banget, nggak jelas ceritanya. Nah, tapi ketika teman-teman dalami puisi itu seperti apa, teman-teman koreksi puisi tentang apa, teman-teman bakalan ngerasain gitu indahnya berkolaborasi dengan puisi. Nah, teman-teman, awalnya gue itu ngelihat ngedengerin puisi tentang aku itu. Nah, dan ternyata dalam puisi itu gue terinspirasi gitu loh, sama sepenggal atau sebait kalimat dalam puisi Chairil Anwar itu yang berjudul Aku. Di situ gue baca, ternyata ini sangat menginspirasi gue, yaitu aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, inilah teman-teman yang bisa membuat saya tuh jauh dalam berkarya lagi dalam puisi. Nah, di kata-kata ini saya ubah sedikit, aku ingin hidup 1000 tahun lagi bersama puisiku. Teman-teman, mudah-mudahan gue bisa merealisasikan suatu impian gue, yaitu ingin mewujudkan cita-cita gue menjadi seorang sastrawan yang membuat beribu buku tentang puisi. Jadi disinilah teman-teman saya mulai merangkai puisi. Gue ceritain sedikit lah juga tentang wanita yang gue sukai dan gue gombal menggunakan puisi. Di sini lucu sih teman-teman. Awalnya gue ngerangkai puisi itu untuk dia gitu, tapi susah gitu loh untuk sampaikan ke dia, dan kurang pede gitu apakah puisi ini cocok. Dan ternyata pas gue kasih, teman-teman, dia seneng gitu, suka dengan puisi gue. Ternyata puisi gue bisa membuatnya baper. Dan teman-teman, disitulah mulai perjalanan ya cinta-cinta gitulah, najis gua juga. Jadi
awalnya tuh gue bisa berkembang lagi tuh dari dia yang menginspirasi saya, dia yang menginspirasi gue agar bisa melanjutkan untuk menulis puisi gitu. Karena di cinta ini lah yang membuat sering kegalauan, kegembiraan, kesedihan, teman-teman. Jadi gue tuh mulai ngerangkai puisi tentang cinta awalnya. Cinta terus, cinta mulu. Nggak tahu kenapa teman-teman. Tapi kesini gue mulai merangkai puisi juga, bukan hanya tentang cinta, tapi perjalanan gue, perjalanan hidup seseorang, cerita keindahan alam, keindahan Indonesia, tentang Indonesia teman-teman. Mungkin sebentar lagi teman-teman akan membaca buku saya yang berjudul Aku ingin hidup 1000 tahun lagi bersama puisiku. Mungkin insya Allah teman-teman buku itu akan segera saya cetak dan dibagiin ke teman-teman. Mungkin teman-teman itu adalah cerita yang sedikit geje menurut teman-teman, tapi menurut saya cerita itu luar biasa menurut saya. Mengapa saya memilih puisi sebagai jalan kehidupan saya? Kok gue nyebut saya sih? Gak apa-apa lah teman-teman. Di part kedua mungkin saya ngebahas tentang semua puisi-puisi saya, dan saya bacain. Mungkin sekian podcast di part pertama. See you next time.